Bab 341. Markas di pabrik Fiona. 1. Di mana alat itu berada? Tanya Devan tajam. Aku tidak tahu, katanya sambil ketakutan. Huff. Devan meraih salah satu lengannya dan merobeknya dengan paksa. Dia menjerit seperti hantu menangis atau serigala melolong. Apa Devan terlalu kejam? Dia lebih kejam dari para sekte Genesis. Namun dia masih tidak berani mengatakannya. Kalau dia mengatakannya, dia pasti akan diubah menjadi zombie oleh pemimpinnya. Saat Devan menatapnya, dia meraih lengannya yang lain dan akan merobeknya. Aku tahu, tunggu sebentar, katanya dengan segera. Benarkah? Katakan di mana itu. Wajah Devan tampak puas. Dia membocorkan lokasi benteng sekte Genesis, tapi dia tidak mengatakan pada Devan bahwa itu bukan markasnya. Itu adalah pabrik di Doujin, tempat yang tidak pernah diduga oleh orang-orang. Biasanya roh-roh jahat ini suka mendirikan bentengnya di tempat yang sulit dijangkau. Ini adalah pertama kalinya mereka mendirikan markas di gedung pabrik. Namun, terkadang tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Tadi kamu bilang, apa nama perusahaannya? Devan tiba-tiba teringat sesuatu. Sebut saja Grup Kalen, kata orang itu dengan gemetar. Grup Kalen, bukankah itu perusahaan dari Fiona Kalen? Ekspresi Devan sedikit kaget. Sepertinya CEO perusahaan itu memang bernama Fiona dan dia terlihat sangat keren. Ucap orang itu dengan raut wajah bengkak seperti babi. Plak, Devan menamparkan wajahnya lagi. Segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Fiona. Segera panggilan itu tersambung, lalu suara yang sudah tidak asing dan manis dari wanita cantik itu terdengar dari ponsel. Entah kenapa, tapi setiap kali Devan mendengar suara Fiona, dia selalu teringat masa-masa SMA-nya. Masa muda yang sudah lewat tiba-tiba teringat kembali. Seragam putih kecil yang sederhana, kuncir kuda, hari-hari saat masih polos itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Sama seperti reuni kelas terakhir. Teman-temannya tetap saja orang-orang itu. Namun pikiran mereka sudah berubah karena berbagai alasan. Hanya Fiona yang membuat Devan merasakan kembali keindahan zaman yang selama ini ia abaikan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyimpan kepolosan Fiona untuknya. Devan, itu kamu. Kenapa kamu tidak bicara? Suara Fiona kembali terdengar. Ya, ini aku. Bagaimana kabarmu? Devan kembali sadar dan bertanya. Aku cukup baik. Sejak kamu membantuku, pesanan perusahaan tidak pernah berhenti. Baru-baru ini, aku menerima pesanan super besar yang cukup untuk perusahaan selama 3 tahun. Tapi, mereka meminta setengah dari pabrik, katanya untuk memproduksi sendiri. Dari suara Fiona, Devan bisa tahu kalau dia pasti baik-baik saja akhir-akhir ini. Benar, ketika seseorang memiliki orang lain yang pendukung, segalanya menjadi lebih mudah. Dulu, dia bahkan tidak bisa mendapatkan kontrak meski sudah berusaha keras, tapi sekarang siapapun akan bekerja sama ketika mendengar namanya. Ini semua karena oleh Devan. Hati Fiona sedikit tergerak oleh orang yang dulu dia sukai. Meskipun dulu dia sudah menyatakan perasaannya kepada Devan, itu hanyalah langkah terakhir yang ingin dia ambil ketika dia putus asa. Karena dia suka dengan sifat buruk Devan yaitu cuek. Di usia tersebut, anak laki-laki yang tampan dan sedikit nakal selalu jadi idaman para gadis. Tentu saja saat itu Fiona adalah gadis yang baik. Meskipun Devan sangat ingin mencobanya, tapi dia akhirnya menyerah. Fokus pada belajar. Tak disangka, takdir mempertemukan mereka berdua kembali.
Ketika Fiona mengatakan bahwa dia sudah dapat pesanan besar dan pihak lain akan memproduksinya sendiri, Devan tahu bahwa itu pasti dari Sekte Genesis. Langsung berkata, "Fiona, kamu di mana sekarang?" "Aku sedang di pabrik dan aku akan melihat apa yang dilakukan orang-orang ini." Meski harga yang ditawarkan mereka sangat menarik, tapi mereka tidak boleh melakukan tindakan ilegal, ucap Fiona dengan nada serius. Selama ini, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Dia menyediakan banyak bahan mentah kepada mereka, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan produknya. Mereka hanya menawarkan uang. Hal ini membuat Fiona bertanya-tanya apa mereka melakukan sesuatu yang buruk. Jadi dia ingin melihatnya sendiri. "Fiona, tinggalkan pabrik sekarang juga." Ekspresi Devan berubah pucat. "Tidak apa-apa Devan, aku tidak bodoh, aku juga membawa banyak bodyguard." Fiona tertawa kecil. Dia bukan lagi gadis kecil yang bodoh seperti dulu. Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. "Tidak, kamu tidak boleh pergi meski ada pengawal," ucap Devan cepat. "Bahaya sekali. Itu adalah Sekte Genesis." Sebelum Sekte Genesis mendapatkan artefak, kekuatannya lebih lemah dari Aula Vexana. Sekarang sesudah aku mendapatkan artefak, mereka dapat memproduksi monster secara massal. Pengawal saja tidak bisa melindungi keselamatan Fiona. Kalau begitu, oke. Fiona patuh dengan perkataan Devan. Padahal dia sudah sampai di depan pintu pabrik, mengeluarkan kunci dan hendak membuka pintu pabrik. Namun dia tetap mendengarkan Devan dan menyimpan kembali kuncinya. Lalu, Fiona ingin memberitahu pengawal di belakang supaya kembali. Namun, saat ini, beberapa sosok menghalangi jalannya. "CEO Kalen, bukankah kita sepakat kalau pabrik itu milik kita? Tidak peduli apa yang kita lakukan, kamu tidak boleh ikut campur." Yang bicara adalah seorang wanita tua kurus. Dia sangat kurus sehingga tampak seperti tulang dan kulit, dengan rongga mata yang dalam, tatapannya terlihat sangat dalam. "Tapi, aku curiga kalian melakukan sesuatu yang ilegal. Grup kalian selalu mematuhi hukum. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan kepada kita tidak akan membiarkan sesuatu yang ilegal." Sekarang setelah Fiona ketahuan, dia berkata tujuannya terus terang. "Kecurigaan CEO kalian terhadap kita dapat dimengerti. Bagaimana kalau CEO kalian masuk dan lihat apa kita melakukan sesuatu yang ilegal?" Wanita tua kurus itu berkata sambil tersenyum. "Fiona, jangan masuk." Saat ini, sebelum Fiona menutup teleponnya, Devan berkata dengan cemas dari telepon. Fiona hendak berbicara, namun tak disangka, wanita tua kurus itu muncul di hadapannya dalam sekejap, lalu meraih teleponnya. Dia meremas dengan lembut. Ponsel itu langsung pecah berkeping-keping. Baterai di ponsel tiba-tiba terbakar, mengeluarkan semburan api. Namun wanita tua kurus itu sepertinya tidak merasakan sakit. Melihat pemandangan ini, raut ketakutan muncul di wajah cantik Fiona dan tenggorokannya bergetar. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa dan dia belum pernah melihat hal seperti ini. "CEO Kalen, silakan masuk." Wanita tua kurus itu memiliki senyum mengerikan di wajahnya. Bersambung. Bab 341. Markas di pabrik Fiona. 2. Hal itu membuat Fiona sedikit merinding. Aku tidak mau masuk." Fiona berbalik dan ingin pergi. "Haha, kamu tidak bisa mengatakan tidak," ejek wanita tua kurus itu. "Lindungi CEO kalian dan pergi." Meski beberapa pengawal yang dibawa Fiona juga ketakutan,
namun mereka memberanikan diri melakukan sesuatu. Kali ini mereka benar-benar melangkah maju. Haha, kalian sama sekali tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Wanita tua kurus itu tertawa jahat, lalu Fiona merasakan sesuatu berkelebat di depan matanya. Saat berikutnya, garis tipis darah muncul di leher pengawalnya. Lalu, kepala mereka langsung terputus dari lehernya. Namun orang di sampingnya sepertinya tidak pernah bergerak. Adegan ini sontak membuat Fiona ketakutan hingga wajahnya pucat dan berteriak ketakutan. CEO Kalen, awalnya, kamu tidak akan dapat masalah kalau kamu tidak ikut campur denganku, tapi kamu tidak mematuhiku dan datang ke sini, jadi perhatikan baik-baik apa yang kita lakukan. Wanita tua kurus langsung membuka pintu. Saat pintu terbuka, Fiona begitu ketakutan hingga merinding. Tampak di tengah bangunan pabrik terdapat tangki air berukuran besar. Tangki air berisi cairan berwarna merah yang tampak seperti darah. Cairan merah itu bergejolak, sangat mengerikan. Di samping tangki air, banyak perempuan berdiri. Mereka tidak memakai pakaian apapun, memperlihatkan tubuh halus mereka. Masuk. Beberapa wanita yang tampak seperti hantu meneriaki wanita tersebut. Tidak, tolong jangan. Para wanita memohon belas kasihan. Tapi mereka mengambil seorang wanita dan melemparkannya ke dalam tangki air. Selanjutnya, tangki air ditutup. Gur. Karena tangki air berisi cairan berwarna merah, wanita itu bahkan tidak bisa berteriak sesudah dilempar ke dalamnya. Tangki air bergetar hebat dan suara teredam dari dalam, menunjukkan wanita itu kesakitan dan putus asa. Tangki air berguncang selama 1 atau 2 menit, kemudian menjadi sunyi dan berhenti bergerak. Kemudian, seorang membawa patung tanah liat dan menutup rapat mulut tangki air. Ini seperti membuat kimchi dan menunggu untuk difermentasi. Adegan ini membuat wanita lain takut hingga terjatuh. "Tolong, tolong!" teriak para wanita itu. Fiona paham, ia pernah mendengar laporan dari satpam pabrik sebelah yang mengatakan bahwa ia selalu mendengar teriakan wanita. Kalau dia curiga tempat itu berhantu, dia bisa memanggil pengusir hantu. Tapi Fiona adalah seorang ateis. Dia tidak percaya pada hantu dan dewa. Oleh karena itu, dia membawa beberapa pengawal dan bersiap untuk mencari tahu. Tak disangka, mereka mati karena hal tersebut. Kalau Fiona tahu rahasia mereka, dia mungkin tidak akan ke sini. Tapi yang pasti para wanita mati menyedihkan. Mereka dilemparkan langsung ke tangki dan ditenggelamkan hidup-hidup. Lalu, diawetkan seperti acar. Memikirkannya saja sudah membuat kepalanya merinding. Satpam pasti mendengar wanita itu berteriak. Itulah teriakan para wanita ini sebelum mereka dilempar ke dalam tangki air. CEO Kalen, apakah kamu mau coba? Wanita tua kurus itu memandang Fiona sambil tersenyum. Fiona ketakutan dan putus asa. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang akan datang menyelamatkannya? Fiona hanyalah seorang pebisnis wanita. Kejahatan yang pernah dia lihat adalah penculikan, perusakan dan kejahatan kecil lainnya. Namun dibandingkan dengan apa yang dia lihat sekarang, ini sama sekali berada pada level yang beda. Para wanita berteriak ketakutan. Namun hal itu tidak bisa mengubah nasib, yaitu dibuang ke tangki air dan diasingkan. CEO Kalen memang wanita yang kuat, kamu bahkan tidak berteriak. Wanita tua kurus itu memandang Fiona dengan penuh kekaguman. Fiona tak mau berteriak. Karena dia pikir kalau berteriak itu berguna, wanita-wanita ini tidak akan mati. Meski pabriknya tidak berada di pinggiran kota, namun lokasinya masih relatif terpencil. Dan ada tembok tinggi di sekelilingnya,
Tidak ada apapun di dekatnya kecuali jalan raya. Kalau dia berteriak, tidak ada yang akan mendengarnya. Sayang sekali, aku sangat penasaran, wanita tua kurus itu menyeringai. La langsung mengedipkan mata pada beberapa bawahannya. Seketika itu juga beberapa orang membawa paksa Fiona menuju tangki air. Di depan matanya, pakaian Fiona hendak dilucuti dan dibuang ke dalam tangki air untuk diawetkan. Wanita tua kurus itu tiba-tiba menghentikan mereka. Segera dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Gadis ini cukup cantik, sayang sekali kalau mengubahnya menjadi zombie. Kenapa tidak kirim dia ke tetua untuk mereka nikmati?" "Nyonya, ini tidak bisa. Bisa mencemari air suci dan pimpinan bahkan belum memerintahkannya, jadi tidak bisa," bisik salah satu orang. Alasan kenapa para wanita harus melepaskan semua pakaiannya adalah supaya tidak merusak efek air suci. Tapi kalau Fiona sudah tercemar oleh laki-laki dan masuk ke dalam tangki air, mungkin akan membuat air suci menjadi tidak efektif. Lagi pula, air suci hanya bisa menciptakan zombie wanita. Manusia tidak bisa dijadikan zombie. Ini juga yang menjadi alasan kenapa semua zombie yang dilihat Devan sebelumnya adalah wanita. Wanita tua kurus itu mengerutkan kening. Akhirnya, dia menahan keinginannya untuk mempersembahkan Fiona. Lagi pula, membuat zombie adalah prioritas utama tugasnya. Kalau tidak, kalau pimpinan tahu dan marah, dia mungkin akan mati. Pilih tangki air yang lebih bagus untuk CEO kalian. Wanita tua kurus itu melambaikan tangannya. Orang-orang itu segera pergi mengeluarkan perabotan baru bagi Fiona. "Kalian, lepaskan aku, lepaskan aku." Fiona meronta keras. Tidak berguna sama sekali. Kerak. Jasnya robek, memperlihatkan kemeja berwarna putih di bawahnya. Sepatu hak tinggi Fiona juga dirampas oleh dua orang yang tingginya kurang dari 1 meter namun berpenampilan seperti wanita dewasa. Tak jauh dari situ, dia melihat darah yang bergejolak di depannya dan tangki air yang masih bergetar. Ketakutan Fiona mencapai puncaknya. "Siapapun tolong datang dan selamatkan aku." Fiona berdoa dalam hati. Tapi, siapa yang bisa menyelamatkannya sekarang? Devan. Dia baru saja menelepon Devan, siapa tahu dia ada di sini. Devan memang sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Hanya dengan satu panggilan telepon, para bos sombong waktu itu langsung ketakutan. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak seperti biasanya. Ini adalah sekelompok monster, sekelompok setan. Jika Devan datang, Fiona takut dia juga akan dibunuh. Awalnya Fiona masih memimpikannya kedatangan Devan untuk menyelamatkannya. Tapi Fiona pikir Devan akan dibunuh orang-orang ini. Dia yakin Devan pasti mati. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, supaya jangan sampai Devan datang. Bersambung.